Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik alaihi wasallim ajmain, amma ba'd. Sahabat Tombak TV dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel ini dengan keadaan lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, lebih tenang, nyaman, bahagia. Sahabat Tombak TV, bagi yang masih sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembali lagi menjawab beberapa komentar dari kalian yang belum sempat saya balas pada kesempatan terakhir ini karena banyak kesibukan pekerjaan yang harus saya utamakan. Ini ada beberapa pertanyaan dari komentar. Ini ada juga yang dari Rembang. Hadir dari Rembang, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Ini sudah saya kasih tanda, berarti sudah saya jawab. Semoga diberikan kesabaran. Miar dari mana ini? Sulawesi. Oke. Mohon maaf saya rada flu. Biasa loh, kalau orang anxiety paling sudah bingung, flu kayak gini biasa. Saya habis ke dokter minum obat, tapi masih pening biasalah. Bang, perut udah gak apa-apa, tapi sensasi otak sama fisik masih walahan. Ya memang gitu. Kalau perutnya baik, biasanya pikirannya yang agak kacau. Nanti kalau pikirannya agak kacau, itu juga akan mempengaruhi perutnya. Biasanya kayak gitu. Sensasi memang berubah-ubah. Jadi sakitnya itu pindah-pindah, berubah-ubah. Dan ini wajar bagi orang anxiety psikosomatis, kena gangguan dari asam lambung. Rembang, Jawa Tengah hadir. Kak, salam sehat. Ini tadi kembali lagi muncul di video yang lain. Jazakallah khair atas videonya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Ini masih banyak lagi beberapa komentar yang belum saya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan dari kalian yang berkaitan dengan anxiety psikosomatis. Silahkan berkomentar, nanti akan saya jawab. Oke, kita akan menjawab juga beberapa pertanyaan dari ini, banyak sekali nih. Belum bertindak mas, karena chat saya tidak direspon kemarin jadi ragu. Aduh, ini maksudnya apa ini? Aneh. Saya mau ke rumah mertua untuk ziarah, tapi sensasi nyeri dada dan sensasi sesak bikin takut. Jadi memang takut ya, mau keluar rumah takut. Nanti jangan-jangan kelayangan, jangan-jangan nggak kuat kalau jalan, jangan-jangan nanti pingsan dan lain sebagainya. Nggak usah dipikir begitu. Orang anxiety memang mikirnya aneh-aneh kayak gitu, tapi nyatanya baik-baik saja. Saya memahami betul loh teman-teman. Saya mengalaminya, bukan hanya kira-kira. Saya tuh mau jalan saja itu ngos-ngosan, sesek luar biasa. Naik itu waktu itu saya itu sempat ke Ketep itu lereng Gunung Merapi Merbabu ya. Saya sempat ke sana bersama teman-teman saya, dan saya bawa bekal kayak gitu. Nanti habis dikit-dikit saya makan, suap 2 suap, saya minum air di botol. Itu ada air hangat manis, saya minum. Pas naik gitu ya, agak naik gitu kan, untuk pemandangan Ketep dari parkiran naik gitu. Rasanya di sini tuh ngos-ngosan, kayak nggak mau sampai atas itu, apa ya namanya, detak jantungnya kenceng.
ngos-ngosan, khawatir nanti siapa yang mau menolong saya dan lain sebagainya kalau terjadi sesuatu. Tapi setelah sampai atas, saya lihat pemandangan, saya bersama teman-teman saling canda, itu hilang semua sensasinya. Perut normal, saya sambil pijat titik refleksi, saya relaksasi. Maksudnya relaksasi itu ini loh, tarik nafas, pernapasan perut, tahan, hembuskan, dan melihat pemandangan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya normal-normal saja. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Tidak usah khawatir. Lakukan saja action. Nggak usah mikir nanti. Semua akan baik-baik saja. Silahkan dicoba. Jadi semua akan baik-baik saja, silahkan dicoba. Jadi kalau terjadi sesuatu nggak usah khawatir. Kalau misalnya kalian itu disuruh periksa tetangga yang dia tidak tahu anxiety psikosomatis, kamu harus lab, kamu harus cek ini, cek ini, cek ini, cek ini, cek ini. Kalian harus endoskopi misalnya. Ya, saran kan bagi penderita anxiety psikosomatis itu, tunggu aja dulu. Kalian itu baik-baik saja kalau kalian menyadari kalau semua itu hanya ilusi dari pikiran kalian. Ya, kalau kalian buru-buru cari tahu ini, cari tahu itu tanpa menyiapkan mentalnya, kalau kalian itu benar-benar dikasih tahu nanti ada penderita apa, ada derita apa di dalam tubuh kalian, apa kalian udah siap? Apakah itu akan melegakan kalian? Enggak. Justru tambah membuat stres kalian. Padahal itu nggak mempengaruhi kejiwaan kalian saat ini, gangguan saat ini. Misal nih, ada sakit tiba-tiba di sini sesek, sering mengganjal ya misalnya, mengganjal di tenggorokan. Nah, sebelum anxiety biasa, wajar. Ada kayak mengganjal, kayak ini biasa. Terus kalian itu buru-buru cari tahu kenapa sih di leher saya itu kok begini. Setelah dilihat, diperiksakan ke dokter, tiba-tiba ada amandel. Padahal kelenjar amandel itu biasa. Orang itu banyak yang mungkin kena amandel. Dan dia itu kalau nggak parah ya biasa. Dan mungkin kalian kena amandel yang nggak parah, hanya cuman sedikit. Terus kalian dibilang, Kak, oh ini kena amandel kayak gini, makanya begini. Kalian tambah parah. Padahal itu sebenarnya nggak ngaruh. Paham nggak apa yang saya maksud? Gitu. Jadi orang anxiety psikosomatis itu cuman lihat antara pipi kanan dan pipi kiri saja. Agak berubah itu sudah khawatirnya luar biasa. Misal nih, matanya kanan, mata kiri nih, kok mata kanan lebih lebar daripada mata kiri. Nih kayak gini misalnya. Duh, kok saya begini ya, kok saya begini. Saya praktek ya. Yang satu kayak begini ya. Mulut nih, kalau tersenyum gini sih separuh tertarik gini, separuh tertarik gini. Duh, kok beda ya kayak saya. Itu terlalu perhatian seperti itu. Lihat mata saja diginikan, dilihat di dalam kayak itu. Ini kurang merah, ini berarti habis saya turun. Terlalu kurang kerjaan. Kalian itu segera ubah. Dengan cara apa? Hafalkan Quran misalnya. Dengan cara banyak zikir. Bagi yang muslim ya. Banyak zikir, banyak sholawat, banyak menghafalkan sholawat, banyak menghafalkan Al-Quran, banyak menghafalkan doa, banyak menghafalkan ayat-ayat ruqyah. Itu lebih bermanfaat, akan lebih baik lagi daripada kalian terlalu perhatian kepada tubuh kalian. Biar diurus Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita ini biar diurus Allah Subhanahu wa taala. Kita yang penting bertanggung jawab, waktunya makan-makan, waktunya minum-minum, waktunya kita senang-senang, waktunya kita pokoknya kita abaikan. Waktunya sholat, waktunya mengaji, waktunya kita zikir.
Nggak usah begitu peduli dengan tubuh kita yang biar diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah terlalu pinter, nggak usah sok-sok pinter, sok tahu saya bisa ini, bisa ini. Nyatanya kita nggak bisa berpikir kayak gitu kan. Berpikir realistis saja kita nggak bisa kan. Allah itu menguji kita. Kita itu tidak bisa apa-apa. Makanya kita serahkan. Allah lagi, Allah terus. Nggak usah sok-sokan. Kita itu nggak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan terlalu banyak berpikir, jangan sok tahu saya bisa gini, bisa gitu. Memang dulu sebelum kena anxiety psikosomatis, orang itu sok perfect kayak saya itu harus begini, sok-sokan. Gak menyadari kalau semua itu terserah Allah, tergantung Allah. Kalau Allah A ya A, kalau Allah B ya B. Kita nggak bisa apa-apa. Nah, karena itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi kekuatan, sabaran, tenang, kenyamanan. Bisa di sini tuh bisa menerima ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aku menerima ketentuanmu ya Allah. Kalau memang sakit, ya udah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Baida maritu fawayaswin, kalau aku sakit engkau yang menyembuhkan. Ya, karena itu terserahmu. Saya akan berusaha lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang hebat lagi. Aku serahkan, sembuhkanlah aku ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah. Aku gak bisa apa-apa. Aku menyerah pada Engkau Sang Pencipta. Allah akan suka, Allah akan cinta pada orang yang berserah diri. Hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya, banyak. Ada lagi kisah Nabi Ayub yang lebih luar biasa, berserah dirinya luar biasa. Kayak Nabi Ibrahim, apakah engkau mau, wahai Ibrahim, aku bisa membantumu untuk membuat masyarakatmu atau umatmu ini tuh hancur lebur begini. Ini malaikat begitu toh. Pada waktu Nabi Ibrahim mau dibakar, tapi Nabi Ibrahim tidak. Hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah penolongku, aku serahkan pada Allah. Padahal malaikat sudah tanya kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim mau menjawab, iya silakan umatnya di bumi hanguskan dengan izin Allah, bisa. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Biarkan saja, aku dibakar, biarkan saja. Aku berserah diri pada Allah, kan gitu. Akhirnya Allah sendiri yang menyuruh api untuk dingin. Bisa nggak sih sakit menjadi ringan? Sakit menjadi sembuh? Bisa nggak? Bisa banget. Api yang panas itu bisa menjadi dingin atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Apakah api itu sebenarnya panas? Terserah Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan panas, ya panas. Api membakar ternyata itu sudah ditentukan oleh Allah. Kayak gitu. Kalau itu dibuat untuk dingin oleh Allah, ya dingin. Disuruh untuk dingin. Jadi kita tidak usah repot-repot terlalu memikirkan diri kita. Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dan dilindungi oleh Allah, dan diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, silahkan share video-video saya ini. Silahkan like, subscribe, agar kalian menjadi anggota Tombak Hati TV, dan akan saya doakan setiap hari insyaAllah. Allahumma rabbana si'ati bil ba's iswi antas syafi la sifa la sifa wa sifa la yugadiru syakama. Bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajid wa hadir. Allahu akbar. Insyaallah kalian akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan diganti dengan ketenangan, kenyamanan, bahagian, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.